Shalom, haleluya, puji Tuhan. Saya menyapa seluruh jemaat GBI Sokit dimanapun Anda berada. Salam sehat selalu buat kita sekalian. Dan juga bagi teman-teman yang bergabung join dengan channel GBI Sokit, News Blessing hadir setiap waktu untuk kita sekalian. Karena itu mari, kalau Bapak Ibu Saudara belum tekan tombol like, silakan klik tombol like. Dan juga subscribe untuk kemajuan pelayanan kita bersama. Mari Bapak Ibu Saudara, saya mau mengajak kita sekalian merenungkan satu teks firman Tuhan dari surat 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-13. Demikian saya akan bacakan buat kita sekalian. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Menjadi sebuah perenungan buat kita sekalian bagaimana Rasul Paulus menasehati jemaat di Korintus, mengangkat sebuah contoh bahwa bangsa pilihan umat Allah, bangsa Israel pada waktu itu pun mengalami jatuh bangun, mengalami berbagai ujian. Dan ini menjadi sebuah peringatan buat jemaat di Korintus, jangan sampai hal yang dahulu pernah terjadi kepada bangsa pilihan itu terjadi dalam kehidupan orang-orang di Korintus pada waktu itu. Dan juga tentunya buat kita sekalian. Tetapi apa yang sudah terjadi menjadi sebuah peringatan buat kita sekalian. Dan ketika ujian terjadi dalam hidup kita sekalian, ketika persoalan pergumulan di tengah perjalanan hidup kita sebagai sebuah ujian, dengar baik-baik bahwa ujian tersebut, pencobaan tersebut tidak melebihi kekuatan kita. Pencobaan atau ujian yang Tuhan izinkan dalam hidup kita, di tengah-tengah perjalanan kita mengiring Tuhan, yakinlah bahwa firman Tuhan mengajar kepada kita sekalian, itu semua tidak melebihi kekuatan manusia. Itu tidak melebihi kekuatanmu. Itu tidak melebihi kekuatan kita sebagai orang-orang percaya. Tuhan tahu kapasitas hidupmu. Tuhan tahu kapasitas hidup kita. Karena itu, kalau kita menghadapi tantangan persoalan dalam perjalanan hidup kita, percayalah bahwa Tuhan izinkan itu untuk membentuk hidup kita. Tapi kalau tantangan dan persoalan itu terjadi karena dosa dan kesalahan kita, maka tidak ada cara lain selain Anda dan saya harus merendahkan diri, minta ampun, bertobat, dan tinggalkan apa yang mendukakan Tuhan, dan kita kembali fokus kepadanya. Tetapi mari kita belajar dalam teks ini mengajar kepada kita sekalian apa yang sudah terjadi bagi umat Allah pada waktu itu. Ini menjadi perenungan buat kita sekalian bahwa ketika engkau menghadapi persoalan, ketika engkau menghadapi ujian, tantangan yang ada di depanmu, mungkin itu dalam usaha pekerjaan, mungkin itu dalam kehidupan kita secara pribadi, dengar baik-baik bahwa apa yang kau alami tidak melebihi kekuatanmu. Tuhan tahu kapasitas hidupmu. Karena itu bagian kita terus nempel sama Tuhan. Amin. Haleluya, haleluya. Saya akan bagikan hal ini beberapa waktu ke depan. Kita akan belajar dari surat Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-13. Ada hal yang luar biasa. Yang pertama, hari ini kita belajar bahwa kalau kita mengalami ujian, kalau kita diperhadapkan tantangan persoalan, yakinlah, ketahuilah, sadarilah bahwa itu terjadi tidak melebihi kekuatan kita. Sebab Allah ada di pihak kita. Dia mengerti kapasitas hidup kita. Dia mengerti apa yang harus Dia lakukan kepada kita ketika kita menghadapi persoalan. Dan Dia luar biasa akan menyertai hidupmu. Dalam beberapa waktu ke depan kita akan belajar bagaimana Tuhan concern kepada kita sekalian. Haleluya, haleluya. Mari kita tundukkan kepala, kita akan berdoa. Kami bersyukur Tuhan, kami belajar dari kebenaran firman-Mu bahwa tantangan ujian yang kami hadapi tidak melebihi kekuatan kami sebagai manusia. Tuhan, Engkau tahu kapasitas hidup kami, dan kami sungguh-sungguh hanya mau berpaut kepadamu. Engkau Allah yang pedulikan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terpuji
terpujilah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Dan saya berdoa terus Anda selalu sehat dalam berkat perlindungan Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin.